Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Perancangan Teknik Industri 2 di Modul 2 Fisiologi dan Biomekanika. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar bersama pengolahan data fisiologi dan biomekanika. Tentunya teman-teman pada modul 2 ini akan melakukan atau melaksanakan pengambilan data. Nah, untuk pengambilan data fisiologi sendiri, data yang diperlukan merupakan data denyut jantung. Jadi nantinya teman-teman akan mengukur denyut jantung sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya sendiri yaitu mengayuh sepeda statis dalam waktu 1 menit dan 2 menit. Oke teman-teman, di sini dari teman-teman nantinya diwakilkan dari satu kelompok untuk pengambilan data 2 orang, jadi satu laki-laki dan satunya perempuan. Untuk pengambilan data sendiri dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, karena perempuannya 1 dan laki-lakinya 1, maka untuk mengisi tabel atau kolom laki-laki 2 ini datanya diperoleh dari data given asisten dan data yang diperoleh dari kelompok lain. Contohnya, kelompok lain sudah mengisi laki-laki 1. Kemudian kelompok tersebut memberikan datanya ke kelompok saya. Nah, saya akan mengisikan data tersebut pada laki-laki 2 dan sebaliknya dari kelompok saya ke kelompok yang lain. Semacam ditukar ya teman-teman. Oke, di modul 2 ini atau di materi fisiologi kita akan mencari nilai EE, yaitu pengeluaran energi, EE sebelum dan EE sesudah. Jadi nanti kita tahu seberapa besar pengeluaran energi yang dilakukan atau yang dikeluarkan ketika sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian kita juga akan mencari nilai seberapa besar konsumsi energi yang diperlukan dalam melakukan aktivitas tersebut. Kemudian kita akan mencari nilai dari cardiovascular load dalam waktu 1 menit dan dalam waktu 2 menit. Oke ya teman-teman. Di sini data saya sudah lengkap. Oke, kita lanjut saja. Untuk perhitungannya dalam fisiologi ini kita mencari rata-rata dari denyut jantung sebelum melakukan aktivitas. Kita bisa gunakan rumus seperti biasa, yaitu rumus average. Kita bisa select, kemudian enter. Dan kita cek dulu apakah sudah benar atau belum. Ini sudah benar ya teman-teman. Kita coba ke bawahan. Nah, ini juga kita mencari rata-rata pada laki-laki 2. Kemudian kita mencari rata-rata denyut jantung sesudah melakukan aktivitas dengan rumus yang sama, yaitu average. Oke, kita select dan enter. Kita bisa tarik ke bawah. Oke. Nah, di sini kita juga mencari nilai rata-rata dari jarak. Ketika teman-teman nanti mengayuh sepeda statis, dapat mencatat jaraknya. Nah, di sini jarak yang diperoleh dari waktu 1 menit saat mengayuh sepeda statis sebesar 300 meter ya teman-teman. Nah, kita dapat cari rata-ratanya juga. Oke, kita sama cari rata-rata semuanya. Rumusnya masih sama, average. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Oke. Average juga. Dan kita tarik ke bawah. Oke.
Kemudian ini sudah kita cari rata-rata di waktu 1 menit, kemudian kita cari rata-ratanya di waktu 2 menit. Nah ini ya teman-teman, karena saya sudah mencari nilainya, saya tampilkan aja ya teman-teman, biar lebih mempercepat dan mempersingkat waktu. Oke, sudah, juga sudah, dan ini juga sudah. Oke, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata denyut jantung sebelum dan sesudah di waktu 1 menit dan 2 menit. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai dari EE. Nah, EE sendiri merupakan pengeluaran energi dengan persamaan yaitu minus 20,4022 ditambah dengan 0,4472 dikali dengan HR. Nah, HR sendiri merupakan kecepatan denyut jantung, kemudian dikurangi dengan 0,126 dikali W. Nah, W sendiri merupakan bobot badan operator tersebut, dan ditambah dengan 0,0774 dikali dengan A. A sendiri merupakan adalah usia. Jadi itu ya teman-teman buat persamaan EE sebelum dan sesudah. Kita akan mencari nilainya. Untuk meminimalisir kesalahan rumus, saya akan coba kopikan ini saja ya teman-teman rumusnya. Oke. Ctrl C. Nah, kita pastekan sini. Oke. Nah, di sini HR-nya kita kalikan. Nah, di sini kan operator laki-laki 1, kita mencari EE sebelum. Jadi HR yang digunakan merupakan laki-laki 1 dan rata-rata dari denyut jantung sebelum melakukan aktivitas ya teman-teman, di waktu 1 menit. Kita pilih ini, kemudian W-nya adalah berat badan. Nah, di sini laki-laki 1, berat badannya 49, dan kita kalikan dengan usianya, yaitu 20 tahun, dan kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai EE sebesar 15,45. Kita juga akan mencari nilai EE sesudah melakukan aktivitas. Rumusnya masih sama, namun yang menjadi pembeda yaitu di bagian HR. HR-nya kita ganti yang sesudah, rata-rata denyut jantung sesudah melakukan aktivitas atau sesudah melakukan mengayuh sepeda statis ya teman-teman. Kita waktu 1 menit, laki-laki 1, dan W-nya masih sama, beratnya 9 dan umurnya 20. Sudah ya teman-teman. Nah, ini kelihatan. Jadi pengeluaran energi itu sebelum 15,45 dan sesudah menjadi 21,56. Nah, KE atau KE, sorry ya teman, KE sendiri merupakan konsumsi energi. Kita akan mencari berapa konsumsi energi setelah kita melakukan aktivitas. Untuk KE sendiri dengan persamaan ET dikurangi EI. Jadi ET sendiri merupakan pengeluaran energi pada saat waktu kerja, dan EI merupakan pengeluaran energi pada saat waktu istirahat. Kita dapat cari dengan memasukkan nilai EE sesudah dikurangi EE sebelum. Oke, kita enter. Nah, jadi kita tahu nilai dari konsumsi energi setelah melakukan aktivitas tersebut sebesar 6,11 ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari nilai CVL. Nah, untuk CVL sendiri persamaannya seperti ini ya teman-teman. Denyut jantung sesudah dikurangi denyut jantung sebelum dibagi dengan denyut maksimal. Nah, untuk denyut maksimal ini
laki-laki denyutnya maksimalnya 220 dikurangi dengan umur dan dikurangi dengan denyut jantung sebelum melakukan aktivitas. Kalau perempuan denyut jantungnya yaitu 200 ya teman-teman, maksimalnya ya. Jangan sampai salah memasukkan, dan dikali dengan 100%. Oke, kita akan memasukkan rumusnya, yaitu buka kurung 2 kali, kemudian laki-laki 1 waktu 1 menit, yang sesudah ya teman-teman, sesudah melakukan aktivitas, dikurangi dengan sebelum melakukan aktivitas. Dan kita tutup kurung sekali, dibagi, buka kurung 2 kali lagi. Nah, tadi denyut jantung maksimal laki-laki itu 220 ya teman-teman, dan dikurangi dengan umurnya 20 tahun. Karena ini operator laki-laki ya. Kemudian kita tutup kurung sekali. Kemudian dikurangi dengan ini ya teman-teman, denyut jantung, rata-rata denyut jantung sebelum melakukan aktivitas. Tutup kurung sekali. Dan kita bisa kalikan dengan 100%. Oke, tutup kurung kembali dan kita enter. Oke, untuk CVL-nya sendiri kita peroleh 13%. Oke, untuk laki-laki 2 masih sama. Oke, kita dapatkan EE sebelum 16,23, kemudian EE sesudah 26,07 dan konsumsi energinya 9,8 kilokalori per menit dan CVL-nya 22%. Ya teman-teman, itu tadi. Kemudian kita akan mencari nilai dari EE perempuan 1 di waktu 1 menit. Untuk rumusnya masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Cuman yang membedakan hanya denyut jantungnya yang kita gunakan itu yang sebelum dan sesudah. Karena kita mencari EE sebelum, maka denyut jantung yang kita gunakan merupakan denyut jantung rata-rata sebelum melakukan aktivitas. Yang 1 menit ya teman-teman, perempuan 1 kita pilih ini. Kemudian dikali dengan W. W adalah berat badan 68. Dan A-nya merupakan 20 atau umur. Oke. Ketemu EE sebelumnya 11,27 ya teman-teman. Kemudian kita cari juga untuk EE sesudah. Nah, EE sesudah kita menggunakan rata-rata denyut jantung yang sesudah ya teman-teman. Perempuan 1 yang ini ya. Kemudian kita kalikan dengan berat badan dan A-nya kita kali dengan umur. Sudah ketemu. Buat EE-nya 19,32. Terjadi peningkatan ya teman-teman. Untuk KE-nya rumusnya masih sama. EE sesudah dikurangi EE sebelum. Jadi konsumsi energi yaitu sebesar 8,5. Dan untuk CVL-nya rumusnya masih sama. Nah, dan perlu diingat karena ini perempuan, nanti berarti denyut maksimalnya yang dipakai adalah 200 ya teman-teman, bukan 220. Oke, kita masukkan rumusnya. Buka kurung 2 kali. Kemudian rata-rata denyut jantung sesudah dikurangi dengan rata-rata denyut jantung sebelum, tutup kurung sekali, dibagi dengan denyut maksimal yaitu 200 dikurangi dengan umur. Nah, umurnya perempuan 1 20 tahun, tutup kurung sekali. Kemudian kita kurangi dengan rata-rata denyut jantung sebelum melakukan aktivitas. Tutup kurung sekali lagi dan kita kalikan 100%, tutup kurung kembali. Oke ya teman-teman. Nah, untuk CVL-nya ketemu di 19%. Seperti itu ya teman-teman. Untuk
Perempuan 2 juga masih sama. Rumus-rumusnya EE juga masih sama dengan sebelum-sebelumnya, namun yang membedakan yaitu penggunaan denyut jantung yang sebelum atau yang sesudah ya teman-teman, perlu diingat. Kemudian kita akan menghitung waktu yang 2 menit, laki-laki 1. Nah, di sini rumusnya tetap sama ya teman-teman. Yang jadi perbedaan yang tadi, yang HR. Nah, laki-laki 1 waktu 2 menit, berarti kita laki-laki 1 yang 2 menit, EE sebelum, berarti yang kita gunakan merupakan denyut jantung yang sebelum. Ini ya teman-teman. Oke, kita belum menambahkan rumus perkaliannya. Oke, rata-ratanya. Dan W-nya merupakan W adalah berat badan, dan A-nya adalah umur. Umurnya 20 tahun. Kita enter. Nah, ketemu EE sebelum, yaitu 15,74 atau pengeluaran energinya sebesar 15,74 kilokalori per menit. Kemudian kita cari EE sesudah, rumusnya masih sama. Ini yang sesudah ya teman-teman, buat HR-nya berarti yang sesudah. Laki-laki 1, 2 menit yang sesudah. Kemudian W-nya kita berat badan laki-laki 1 49 dan umurnya 20 tahun. Oke. Ketemu ya teman-teman di 26,33. Maaf ya teman-teman, tadi kan yang laki-laki, berarti ini kita ganti ya teman, kita salah. Ini kita salah ya. Kita berarti ganti yang laki-laki, berat badannya ini dan umurnya yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini baru benar. Cek lagi. Sebelum laki-laki. Oke. Udah benar ya teman-teman. Tadi masih salah. Oke, sudah benar juga. Lanjut kita mencari nilai EE-nya. Untuk nilai EE-nya yaitu EE sesudah dikurangi EE sebelum. Nah, untuk konsumsi energi sebesar 8,2 kilokalori per menit ya teman-teman. Dan CFL-nya rumusnya masih sama, buka kurung 2 kali. Dan kita masukkan teman-teman. Rata-rata denyut jantung sesudah dengan ini laki-laki ya teman-teman. Bukan yang ini. Yang laki-laki berarti yang ini ya teman-teman. Laki-laki dikurangi yang sebelum kurung sekali dibagi dengan kurung 2 kali. Karena ini laki-laki maka denyut maksimalnya 220 dikurangi dengan umur. Nah, umurnya 20 tahun, tutup kurung sekali, dikurangi dengan rata-rata denyut jantung sebelumnya. Sebelum melakukan aktivitas maksudnya ya teman-teman. Oke. Kemudian dikali dengan 100% dan tutup kurung kembali. Nah, didapatkan CFL sebesar 18%. Untuk laki-laki 2 juga masih sama. Oke. Coba kita cek apakah sudah benar. Oke. Dengan laki-laki 2 umur. Oke, sudah benar ya teman-teman. Cek EE-nya juga. Oke. Laki-laki 2. Oke. Berarti sudah benar ya teman-teman. Oke, rata-rata laki-laki 2 waktu 2 menit. Buat waktunya
Terus ini buat umurnya sama berat badannya udah benar. Oke, berarti udah benar ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk mencari perempuan 1 di waktu 2 menit. Rumusnya masih sama, HR. Nah, ini kita mencari E sebelum, maka yang kita gunakan merupakan rata-rata denyut jantung yang sebelum. Oke, kita belum masukkan ke rumus yang sini ya teman-teman, sebelum karena perempuan 1 dan W-nya merupakan berat badan dari perempuan 1 68 dan umurnya. Enter. Nah, sudah ketemu ya teman-teman. EE sebelum. Kita cari EE sesudah. Sama, EE sesudah masih sama. Kita ganti HR-nya. Kali dengan perempuan 1 waktu 2 menit. Perempuan 1 waktu 2 menit. Ini W-nya 68 dan umurnya 20 tahun. Ini teman-teman. Oke. Nah, bisa dilihat untuk peningkatannya ya teman-teman, sesudah dan sebelumnya. Untuk konsumsi energi kita bisa tahu dengan cara masukkan rumus EE sesudah dikurangi EE sebelum. Nah, dihasilkan konsumsi energi sebesar 13,42. Untuk CVL-nya dengan rumus yang masih sama, itu sama dengan buka kurung 2 kali. Kemudian ini perempuan 1 ya teman-teman di waktu 2 menit. Berarti rata-rata denyut jantung sesudah perempuan 1 dikurangi rata-rata perempuan 1 yang denyut jantung yang sebelum. Nah, yang sebelum yang ini ya. Oke, tutup kurung sekali dibagi, kemudian dibuka kurung 2 kali. Nah, ini kan perempuan, jadi denyut jantung maksimalnya yaitu 200 dikurangi dengan umurnya 20 tahun. Tutup kurung sekali dikurangi dengan denyut jantung sebelum atau saat istirahat. Yang ini lagi. Oke, tutup kurung dikali dengan 100%. Oke, bentar. Oke, untuk nilai CVL-nya sendiri yaitu 40% ya teman-teman. Coba kita cek. Oke, ini dikurangi dengan ini, 200 dikurangi dengan umur, dikurangi dengan ini lagi, 100%. Udah, jadi benar ya teman-teman, 40%. Untuk perempuan 2 waktu 2 menit juga masih sama. Nah, kita sudah menghitung semua dari EE, kemudian KE dan CVL. Kita sudah ketahui berarti pengeluaran energinya berapa dan konsumsinya energinya berapa dan berapa persen CVL-nya. Begitu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengisi ini ya teman-teman, cara. Nah, saya sudah mengisi sebelumnya, kita tampilkan saja. Jadi yang misal laki-laki 1 ini, nah waktu 1 menit berarti yang ini ya teman-teman, 300,53 yang rata-ratanya. Jadi rata-rata jarak. Kemudian laki-laki 1 waktu 2 menit. Laki-laki 1 waktu 2 menit 593. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Oke. Kemudian yang ini juga rata-rata jarak. Nah, sebelumnya saya sudah isi. Nah, ini tinggal masukkan aja saya. Masukkan aja ke dalam tabel ini. Seperti itu. Laki-laki 1 waktu 1 menit. Laki-laki 1, jarak laki-laki 1 waktu 1 menit 353,33. Kemudian jarak laki-laki 2 waktu 1 menit
laki-laki kedua waktu 1 menit. Rata-ratanya ya teman-teman 390. Nah 390 dengan nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah ini juga sama, kita juga langsung cuman memasukkan masukan aja ke dalam tabel ini, seperti tabel rekapan aja ya teman-teman. Dan misal ini laki-laki 1 konsumsi energinya, kita pakai tabel yang di kolom KE. Jadi KE merupakan konsumsi energi. Nah misal ini laki-laki 1 waktu 1 menit. Nah berarti ini laki-laki 1 waktu 1 menit dan KE-nya sebesar 6,11. Nah ini laki-laki 1 waktu 2 menit, laki-laki 1 waktu 2 menit, dan KE-nya 8,20. Seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa masukkan sendiri dan disesuaikan. Oke, cukup sekian pengolahan data fisiologi. Dilanjut ke pengolahan data UGD dan ANOVA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.